Besar dan ajaiblah karyamu, yes kan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah kau Tuhan, layaklah segala
sementara hati kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau memuaskan kami dengan firman-Mu. Engkau yang mengajari kami pada masa ini, karena ini waktu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Pada kesempatan ini kita akan kembali membaca kitab Yesaya. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ke-14. Baiklah saudara-saudaraku yang di rumah, di komunitas maupun di tempat ini, kita sama-sama menyimaknya. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, Yesaya 58. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Karena ini dikatakan serukan kuat-kuat, jadi harus saya baca kuat-kuat saudaraku. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh, inikah berpuasa yang kuhendaki, dan menghadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh itukah yang kau sebutkan puasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak memunjing-munjingkan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau menginjak-injak hukum hari Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia,
Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala urusanmu dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengar, memahami, dan melakukannya. Ada amin, saudaraku? Ya. Ini pasal dibuka dan ditutup dengan tegas. Waktu dibuka, dikatakan, serukanlah kuat-kuat. Artinya serius ini. Dan yang ditutup, ini kalau orang bilang, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini perkataan udah tegas ya. Tuhan bilang, sebab mulut Tuhanlah yang bicara. Bukan mulutmu, tapi mulut Tuhan yang bicara. Jadi dua pernyataan ini, pembukaan dan akhir, menunjukkan ini pasal serius. Serius. Saudara, sebelum masuk ke sini, saya mau menjelaskan saudaraku karena supaya jangan bingung. Apakah situasi COVID ini kehendak Tuhan, ya, maunya Tuhan, atau apa? Saya tidak menjawab itu. Tapi yang pasti, ini waktunya Tuhan. Waktunya untuk apa? Bukan untuk sakit, bukan. Waktu Tuhan adalah waktu yang Tuhan tetapkan untuk maksud Dia. Ada beda sama waktu manusia. Waktu manusia itu 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 hari. Itu waktu manusia. Ya, manusia bisa membilang waktunya. Bisa mengukur umurnya dengan waktu manusia. Tapi waktu Tuhan, seperti apa waktu Tuhan? Kematian, ada yang tahu? Ya, nggak ada. Kalau kita bilang, tahun depan 12 Januari, itu ulang tahun saya. Itu memang sudah dibuat begitu. Bumi mengitari matahari 12 bulan. Memang sudah dibilang begitu. Itu waktu yang sudah ditetapkan, diukur begitu. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang manusia nggak bisa prediksi, tapi Tuhan yang tentukan untuk maksudnya. Termasuk orang berubah. Bukan karena dia mesti lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Artinya kalau lulus SMA, 12 tahun sekolah, lulus SMP, 9 tahun sekolah, atau lulus SD, 6 tahun sekolah. Tidak, orang berubah pada waktunya Tuhan. Saudara kadang terkaget-kaget. Termasuk juga orang diberkati. So, you bisa setting waktumu, tetapi waktu Tuhan lah yang akan menentukan. Ya. Jadi itu perbedaan antara waktu Tuhan dengan waktu manusia. Kamu bisa buat janji. Kita ketemu besok hari Rabu jam 5. Itu waktumu. Ya. Tapi waktu Tuhan itu beda. Ada yang bisa bilang di sini, saya mati tanggal sekian. Enggak ada ya? Ada yang bisa bilang? Enggak ada kan? Iya. Ada juga yang bisa bilang, saya itu menjadi kaya pada tanggal sekian. Ya enggak tahu. Ya, karena Tuhan punya waktu. Atau saya berubah. Saya benar-benar berubah. Bulan depan. Belum tahu. Nah, sekarang saudaraku. Tuhan, waktu Tuhan, itu waktu Dia untuk tujuan Dia. Dan sekarang ini, gereja ini cocok nih sama gereja nih Tuhan ya. Kalau dimulai dari ayat 2, ya dikatakan gini, memang setiap hari kamu gerejaku mencari aku dan suka untuk mengenal jalan-jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Menanyakan tentang hukum-hukum yang benar. Ini harus kuat-kuat. Jadi pesan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita gereja Tuhan
yang adalah Israel rohani. Ya. Nampaknya begitu. Kayak rohani gitu loh. Ya. Kayaknya kegiatannya rohani. Menyanyi dan sebagainya. Sama. Tapi Tuhan mau menegur dengan suara keras dan suara lantang. Ada dua di sini yang diangkat, yaitu Sabat dan puasa. Saya mau jelaskan dulu saudaraku. Kalau Sabat, ya, itu artinya hari ketujuh. Dulu, kenapa disebut hari ketujuh? Karena 6 hari dia menciptakan dan hari ketujuh istirahat. Dan pada saat itu dia ingin ciptaannya menyembah dia. Mengatakan beristirahat bukan tidur. Bukan. Tapi pada saat itu kau istirahat dari pikiranmu yang muter. Yang terus cari-cari rezeki dan sebagainya. Engkau istirahat dulu. Pikirkan aku. Bersyukur sama aku. Pada saat itu, Sabat. Nah, dulu begini. Karena Tuhan berpesan seperti gitu, dulu seperti manusia, ya jalan, pokoknya aku kasih firman, engkau jalan. Sehingga dalam firman dikatakan, 6 hari kau boleh urus urusanmu, tapi hari ketujuh engkau beristirahat, datang sama aku. Ya, itu hari perhentianmu dari segala kegiatanmu untuk, ya jangan lupa, bukan hanya hari perhentian. Makanya dibilang perhentian kudus. Untuk kamu tuh datang sama aku. Kemudian ditanya gini, kenapa gereja sekarang gak ada hari Sabat dan sebagainya? Maksudnya gereja kita gitu ya. Kenapa hari Sabat? Jangan terus. Karena Yesus datang menyempurnakan saudaraku. Yesus bertemu Bapa setiap hari. Dulu dalam pesan itu di hari ketujuh kau bertemu aku. Hari 1 sampai hari ke-6 kau urus urusanmu. Dan ketika Yesus datang, mati dan bangkit, dia tinggal di mana? Di dalam orang percaya. Dan di dalam orang percaya sehingga terjadi persekutuan setiap saat. Tetapi Tuhan tetap minta, lakukanlah Sabat. Artinya, adalah waktu perhentian sama aku. Tapi gak dibilang itu jadi hari ketujuh. Tapi waktu perhentian. Di mana engkau bersama dengan aku. Ya. Itulah Sabat bagi kita. Tapi sayangnya saudaraku. Sayangnya. Kita comot sedikit, comot sini sedikit, ambil sini sedikit, ambil sini sedikit. Gayanya masih sama juga. Senin sampai Sabtu pusing dengan urusan sendiri. Tuhan gak ada tempat. Padahal dia ketika masuk ke dalam diri kita, dia mau setiap saat sama kita. Tapi sekalipun dia masuk di dalam diri kita, dalam hati kita, kita perlakukan masih gaya lama juga. Baru disediakan, oke Sabatnya kita geserlah ke hari Minggu. Emang hari Minggu kau gak ngurus urusanmu sendiri? Oke lah, kau ibadah 2 jam, 3 jam. Setelah itu urus dirimu sendiri lagi. Engkau tidak merenungkan. Jadi Tuhan mau mengingatkan. Aku kehilangan Sabatmu. Aku kehilangan waktumu. Ya. Jadi Sabat yang dimaksudkan pada saat itu, engkau tidak mengerjakan urusanmu, tapi engkau datang sama Tuhan. Memang pada saat itu, Sabat yang dia inginkan, itu dilakukan dengan cara berpuasa. Nah, apa ini puasa? Puasa itu merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Sabat yang pertama, kalau hari ketujuh dia buat, dia minta itu datang, karena begini, Tuhan tahu kecenderungan manusia, mencari ilah lain, itu udah terbukti. Makanya kalau dia minta spesialkan hari Sabat supaya manusia itu belajar. Jangan cari ilah lain, cari aku. Tapi saat Yesus datang ini disempurnakan. Supaya setiap saat kita punya persekutuan sama dia. Tapi bawaan manusia masih mau mencari ilah lain. Ya,
Makanya kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan Sion, tahu nggak yang kekejian besar sama dia di situ? Selain daripada dia meluruskan Sabat dengan puasa, kekejian bagi dia adalah berhalamu. Setiap pasal engkau lihat mulai dari ayat 40, pasal 40 sampai dia selalu menegur berhala. Karena itu kelemahan manusia. Cari berhala. Dan yang kedua, yaitu meninggikan diri. Makanya, dua pesan ini, persiapan pemulihan dari dulu pada Israel, ya, untuk janji Tuhan atas Sion. Apa? Puasa dan Sabat. Nah, puasa adalah hari merendahkan diri. Merendahkan diri di mana engkau jangan sombong sama Tuhan. Jangan kau menganggap hebat sama Tuhan. Makanya pada saat itu yang Tuhan mau. Apa? Semua nampak. Jangan perlakukan pekerjamu dengan semena-mena. Karena kau harus berpandangan. Pekerjamu itu juga ciptaan Tuhan. Ketika semena-mena, engkau lagi semena-mena sama penciptanya. Merendahkan diri. Terus lagi, ya. Ini jelas saudara. Saudara baca di sini kalau kita runut gitu ya. Coba lihat dari berpuasa. Dikatakan berpuasa di sini ayat 3. Disinilah hari merendahkan diri. Ya. Apakah benar-benar kau merendahkan diri? Ini teguran kan? Sungguh pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak buruhmu. Kau enggak merendahkan diri. Ya, engkau menganggap dirimu hebat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Jadi saudaraku, kadang-kadang berbantah itu menunjukkan sikap. Artinya begini, bukan nggak boleh diskusi ya. Tapi kalau hati sudah, pernah nggak saudara berbantah naik ininya, ujuk gitu kan, gitu. Sebenarnya saudara lagi diajar untuk rendah hati. Saudara, saya mengalami banyak kesempatan ini. Untuk mengecek kerendahan hati. Ternyata kerendahan hati kan tidak mudah. Harus saudara usahakan. Ya. Contohnya aja. Kadang-kadang kita itu diomongin. Atau ditolak. Ini kadang mendidih nih. Ya, belum nggak langsung mendidih. Pertama, nggak enak. Kedua, makin gak enak. Tiga, mendidih. Nah, saudara, seakan-akan kau mau berdiri seperti Tuhan dan mau begini. Di sini dikatakan menonjok-nonjok. Kau mau ambil posisi Tuhan, mau begitu. Bila perlu kepalanya gitu. Yang bisa gitu kan sebenarnya Tuhan kan. Giniin kepala kita kan. Oh Tuhan, ampuni aku. Ketika diginiin oleh roh Tuhan. Oh ya Tuhan. Ya. Tapi kita mau ambil posisi itu. Itu yang Tuhan katakan. Puasa yang kumaksud gitu. Karena nih, saudara, bukan seperti ayat ke-6. Ayat 5b. Bukan begini. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Gelagah itu pepohonan di tepi sungai atau yang kayak semak gitu. Ya. Jadi mukanya begini, kusut kalau puasa nampak. Karena pengertian begini. Kalau puasa praktisnya kan tidak makan, menguasai diri maksudnya. Bukan hanya nggak makan, nggak marah, ya itu. Ya. Tapi makanya kadang-kadang salah orang berpuasa, saya sekarang puasa, jadi ngapain? Saya mau tidur aja, saya pokoknya tidur selesai makan. Nanti baca ya, apa gitu yang dimaksud puasa sama Tuhan? Pokoknya pakai AC di rumah, tenang-tenang, tidur kayak begitu, itu puasaku katanya. Atau mukanya agak kusut, ya. Terus badan agak lemas. Kenapa lemas? Puasa. Dikatakan, apa yang kayak gitu yang dimaksud? Ini ayat 5 maksudnya itu tuh, ya. Oh bukan. Ayat 6. Puasa yang kukendakilah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kelaliman artinya injustice, tidak adil. Kamu harus membela ketidakadilan. Berarti nggak di rumah aja ya.
Enggak tidur aja toh. Do something to help somebody. Nah, jadi Tuhan lebih melihat makna dari puasanya itu, saudaraku. Bukan tidak makan, tidak minumnya. Ya, tetapi itu untuk menguasai, bukti merendahkan diri, menguasai nafsumu. Tetapi yang lebih penting adalah maksudnya. Melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Orang yang ditekan, saatnya engkau tolong. Itu puasa. Disitulah engkau merendahkan diri. Kenapa kau harus begini? Ya, kenapa aku tolong ini? Karena aku tahu, aku pun ciptaan Tuhan. Dia raja aku, dia hebat, dia suruh. Dan sama manusia adalah saudaraku. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Saudara, dalam minggu-minggu ini, ada jemaat yang mulai lagi. Ya, memperhatikan orang yang terbengkalai di jalan, yang mungkin gak dianggap. Memberi pakaian begini. Saudaraku, kalau itu keluar dari hatimu, Tuhan mau kasih tahu. Itu keluar karena cintamu. Itu yang Tuhan maksudkan. Engkau melakukannya karena engkau merendahkan diri. Saya ini siapalah? Ya, ada bajuku, ku kasihlah. Siapalah saya ini? Karena saya hanya ciptaan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Kalau pada saya dikasihkan baju, ku kasihkan juga. Saudaraku, ketika saya bagikan ini, saudara bisa lihat, masa COVID ini, masa orang kelihatan membutuhkan kehidupan. Masa di mana orang pada ketakutan dan tertekan. Pada masa seperti ini, this is Kairos, Tuhan memberi kesempatan pada gerejanya. Karena sering gereja begini, saya gak punya kesempatan Tuhan. Saya gak punya kesempatan untuk menolong orang. Saya gak punya kesempatan untuk membela orang. Karena semua rasanya sudah terbela semua. Sudah terlalu lama umatku berjerit. Dan Tuhan tahu gimana caranya. Saudara, apakah ini waktu yang tepat gerejanya bangkit dan menunjukkan? Gimana yang lain? Banyak gak kekurangan kok. Ya, bahkan suka korupsi terus udah begini. Orang begini. Sekarang saudaraku. Sekarang. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Corona kawan. Makanya gereja harus memandang ini dengan cara yang beda. Gereja tidak perlu takut dengan corona walaupun memang efeknya berat. Tetapi gimana caranya lagi? Tuhan tahu caranya. Karena itu gereja tahu bahwa ini bukan waktunya gereja takut. Tapi gereja mendengar Tuhan bahwa saatnya aku menerapkan tujuan dari berpuasa, tujuan dari Sabat. Karena ini saatnya bukan aku mencari Tuhan lain. Ini saatnya aku mencari Tuhanku. Bukan tidur-tiduran, memang disuruh stay at home. Bukan untuk tidurnya lebih banyak. Halo. Kalau selama ini kau gak dapat kesempatan untuk menolong, this is the time for you to help others. Kalau pada masa ini, engkau rasanya gak punya kesempatan membela orang, kau bela sekarang. Tuhan ingatkan. Kalau kau tahu ada yang kurang makan. Ini nih, bagi rotimu. Gak usah ditanya kalau sekarang siapa yang tahu. Kadang-kadang gak usah jauh-jauh lihat. Lihat kanan kirimu. Kau akan lihat. Kau akan lihat. Yang telanjang. Yang tidak pakai pakaian layak maksudnya. Kau tinggal lihat saja ada sekarang. Yang tumpuk di lemarimu itu sampai 8 stek. Tahu stek? Susunan. Untuk apa tuh?
Apa sekarang mau pakai kopaje tiap hari pajang-pajang? Ada yang lihat? Ada yang lihat gak? Hah? Ya dulu. Ya ini kan hari Senin tanggal 1. Hari Selasa tanggal 7. Senin tanggal 8. Yang lain lagi. Jadi memang harusnya tumpuk begini. Kagak ada yang lihat sekarang kawan. Kalaupun sekarang gini. Saya karena masih adalah stok. Tiap minggu agak lain bajunya begini. Bagi saya sebenarnya tiap minggu pun sama. Ada yang ngomongin nggak? Kalau ada yang ngomongin memang agak lain tuh orang pikirannya. Kayak ini pastor nih khotbah, ya bajunya sama terus tiap minggu. Ya karena ada ya saya pakai yang lain bergilir kan gitu. Ya. Tapi kalau satu pun nggak res itu, ya. Karena sekarang nggak pikir. Sekarang kalau kau punya lebih, give to somebody. Karena saatnya engkau menunjukkan kau benar merendahkan diri. Bahwa engkau menganggap apa yang kupunya itu dari Tuhan. Apa susahnya aku berbagi. Termasuk saudaraku, ini kesempatan. Ini kesempatan. Ada yang bilang, saya nggak bisa menginjili karena hanya pelayanan penginjilan untuk orang-orang yang jago sekarang gini. Sekarang yang menderita banyak. You come, you witness, you hanya bersaksi. Dulu saya begitu, sekarang saya gini. So simple. Orang mau dengar, bukan harus masuk kelas penginjilan. Bukan harus belajar dulu. Tapi engkau datang, engkau saksikan hidupmu. Simple. Mari bersama-sama menyampaikan kabar baik. Langsung. Kalau kurang fasih, belajar. Ini saatnya. Sekarang saudara gini. Kalau engkau belajar penginjilan saat ini, itu sebenarnya sabat yang kau beri sama Tuhan. Karena yang engkau lakukan sedang mau fokus untuk menyenangkan Dia. Kalau engkau punya karunia menyanyi, bukan jadi tidur mendam. Kau mungkin berkata, Tuhan, gimana aku menyenangkan Engkau dengan nyanyianku. Ini saatnya kau latih dirimu. Selama ini kau gak sempat melatih. Sibuk Tuhan. Gak punya waktu Tuhan untuk melatih. Sekaranglah saatnya. This is kairosnya Tuhan. Saatnya apa? Saatnya engkau melatih suaramu. Kalau selama ini gak punya waktu. Ini kairosnya Tuhan. Melatih karuniamu. Kalau ada karuniamu mengajar, sekarang bingung. Pakai Zoom, kau ajar. Pakai Zoom. Kalau enggak kan malu. Nanti lihat kalau Zoom siapa yang malu? Hah? Hanya di depan kameranya. Ya? Zoom. Sekarang saatnya. Latih karuniamu. Pak, sekarang saya latih karunia masak. Boleh, tapi jangan kau yang makan terus. Bagikan sama yang lain. Saya masak, sehingga saya bisa berbagi. Kau sedang menerapkan maksud dari puasa. Kalau kau suka mengungkapkan dalam tulisan, sekarang menulis. Kau di rumah, tulis, ambil penamu. Bukan cat melulu, ambil penamu, tulis karya-karya. Ya. Jadi this is kairosnya Tuhan. Yang merasa ketinggalan, yang gak bisa memimpin persekutuan. Sekarang saatnya, bersama 3-4 orang, kau pimpin itu. Sekarang saatnya. Kalau ini waktu akan berlalu, ya. Momen corona ini akan berlalu. Tetapi mereka yang tahu ini kairosnya Tuhan, ada janji Tuhan loh. Halo? Ada janji Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Dikatakan ayat 11-12 ini, engkau akan seperti taman yang diairi dengan
baik. Seperti mata air yang tidak mengecewakan. Orang cari kamu, kawan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya, sudah banyak turun-turun menurunkan dasar. Tapi dasarnya sombong. Dasarnya ego. Kalau orang Batak ada turunan marga dan turunan semuanya gini. Tapi dasar yang ditaruh apa? Sekarang engkau kalau dibilang begini. Kalau umpamanya saudara orang Batak. Ya, kayak saya si Torus gitu ya. Waduh, baru si Torus cerewet begini. Diperbaiki dasarnya, nggak cerewet lagi. Perbaiki. Karena apa? Nggak sembarang ngomong lagi. Perbaiki. Baru apa lagi tuh? Baru apa? Sebutkan, tambunan. Ah, apa itu tambunan? Yang ini jadi begini lagi. Jadi begini. Sama baru Jawa baru apa, sama aja. Ada itu dasar yang dibangun yang gak pas. Sekarang saatnya gereja Tuhan harus kembali membangun dasar ketika engkau mengerti maksud daripada puasa dan maksud dari Sabat. Maksud dari Sabat adalah supaya jangan engkau lari kepada berhala-berhala yang lain. Kau hanya percaya sama Tuhan saja. Hanya Dia, ya kepada Dia engkau bertanya. Disitulah hari peristirahatanmu. Yang kedua, puasa. Engkau merendahkan diri. Engkau gak hebat dari Tuhan. Engkau selalu bertanya, Tuhan apa maumu? Apa kehendakmu? Aku siap. Saudara, ketika ayat ini berbicara, adakah kita berkata sebagai gereja Tuhan, ini untuk aku Tuhan. Maafkan aku. Ya saudaraku yang di rumah di sini. Kalau saudara merasa tertekan sama aku, hari ini aku minta maaf saudara. Saudara adalah saudaraku. Kamu berharga. Di satu kesempatan saya merubah keputusan saya. Karena saya mengasihi saudara. Dan banyak kesempatan itu dilakukan. Saudara yang kekasih. Mari kita bergumul untuk diri kita dan untuk gereja Tuhan. Kita mau berdoa untuk gereja Tuhan. Kembali kita mau berdoa untuk gereja Tuhan. Ini teguran bagi gereja Tuhan. Ada benarkah gereja Tuhan mengerti arti Sabat dan mengerti arti puasa? Sabat yaitu beristirahat di dalam Tuhan. Mengakui Dia bahwa Dialah Tuhanku. Ketika malam jangan ngelamun yang lain. Kau ingat akan Tuhan. Gunakan kesempatan bersabat dengan Tuhan. Ketika bangun pagi, kau bersabat. Puasa. Bukan ukurannya kau gak makan. Ada sekarang puasa mau menguruskan badan. Enggak itu yang Tuhan maksud. Puasanya adalah untuk merendahkan diri. Saya masih ingat saudaraku. Kadang orang bilang begini, kita puasa, sempatan menabung. Salah. Kasih makan siangmu sama yang lain. Kalau kesempatan menabung, itu memang hitung-hitungan aja kau. Orang puasa karena gak bisa makan. Yang kedua, kalaupun bisa, dia kasih sama orang lain. Itu puasa yang merendahkan diri yang Tuhan maksud. Tapi ada orang berpuasa karena gak bisa makan. Karena gak bisa makan. Yuk saudara, kalau ada yang bisa kita sisihkan, kita kasih sama yang lain. Harus bangkit generasi seperti itu. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan, kita berefleksi, kita mau berdoa. Khusus untuk gereja Tuhan. Orang percaya dalam teguran ini. Karena Tuhan mau bangkitkan orang percaya. Ya, memperbaiki dasar yang sudah berabad-abad dibangun. Ini kairos Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Tuhan katakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan.
ketika kita tahu ini kairosnya Tuhan. Pada masa COVID ini, ketika banyak waktumu, kau selama ini mungkin mau bersahabat katakan, Tuhan saya gak punya waktu, saya sibuk. Sekarang apa sibukmu? Tapi enggak juga bersahabat. Berarti kau tidak tahu ini kairos Tuhan. Kalau sekarang, aduh banyak orang yang susah. Do something. Karena ini dia bukti kau merendahkan diri. Mengutamakan yang lain daripada dirimu. Yang lebih enak sekarang ketika kau mau mengasihi orang yang telanjang. Kasihlah pakaianmu. Aku mau berbagi. Pakai. This for you. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Merenung, berefleksi, dan berdoa. Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja, segala raja. Kita ada di sini karena anugerah-Nya, bersatu hati penuhi panggilan-Nya. GKKD ada, genapi firman-Nya, memuridkan segala bangsa. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkanlah kokoh patokmu. Kau kan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan menduduki kota-kota sunyi di dalam kuasa-Nya, memberikan bangsa-bangsa. Kami gerejamu dipanggil untuk maksud dan tujuan Tuhan. Dan saat ini kau menyatakan kairosmu. Untuk gerejamu sadar, gerejamu bangkit. Terlalu lama kami hanya berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kami lupa untuk maksud daripada puasa dan sabat yang pernah Engkau sampaikan. Bahwa pada kami tidak ada berhala lain. Bahwa bagi kami masuk dalam kerendahan hati. Merendahkan diri kami karena mengakui Engkaulah pencipta kami. Bahwa kami ada hanya karena tujuan Tuhan. Kadang hidup kami ngotot dengan keinginan kami. Gerejamu ngotot dengan keinginannya. Tanpa menyadari bahwa kami sudah melenceng mencari kemuliaan. Mencari pemujaan. Mencari pengakuan. Padahal ketika kami ditebus, kami diselubungi dengan darah-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang lebih tinggi. Dan semakin tinggi, kami semakin rendah. Kami lupa bagian yang belakang bahwa kami semakin rendah. Dan pada hari ini kami berdoa biarlah kami gerejamu menyadari itu Tuhan.
segala kekurangan kami. Ketika kami tidak membela hak orang lain, kami berpikir, urusan kami aja banyak. Kami aja punya masalah. Tapi kami sadar, Tuhan, kami mau bela masalah orang. Dan masalah kami Tuhan yang bela. Sadarkanlah kami gereja-Mu. Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, utus Raja segala raja. Kita ada di sini karena anugerah-Nya, bersatu hati penuhi panggilan-Nya. GKKD ada, genapi firman-Nya, memuridkan segala bangsa. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkanlah tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkanlah kokoh tanganmu. Kau kan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan menduduki kota-kota sunyi di dalam kuasa-Nya, memuridkan bangsa-bangsa. Iya Bapa, dalam Kairos-Mu ini Tuhan, dalam waktu-Mu ini gereja-Mu mau bangkit Tuhan. Saatnya gereja-Mu memulihkan kembali pengertian akan panggilan-Mu Tuhan. Karunia-karunia yang dipercayakan boleh berkembang kembali. Kepekaan demi kepekaan boleh menyala-nyala. Cinta akan suku-suku bangkit kembali Tuhan. Kepedulian atas orang miskin, mereka yang telanjang, mereka yang berkekurangan. Bukan hanya itu, mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Gereja-Mu bangkit Tuhan. Gereja-Mu punya kesempatan untuk menyatakan pada bangsa-bangsa, memperlebar kemah-kemah kami Tuhan, supaya lebih banyak yang masuk. Mengubah paradigma kami bahwa bukan masa ketakutan sekarang, tapi waktunya Tuhan untuk kami memulihkan puasa kami, memulihkan Sabat kami. Kami bisa membuat waktu ini waktu yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Bukan waktu ketakutan, kekhawatiran. Kami bisa melihat saat yang tepat bagi kami untuk belajar merendahkan diri. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkanlah
tegak kokoh patokku, kau mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan menduduki kota-kota sunyi di dalam kuasa-Nya, memburitkan bangsa-bangsa. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu. Jangan berhemat, panjangkan talinya dan panjangkanlah kokoh patokmu. Kau kan mengembang ke kanan dan ke kiri.